Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo anak-anakku, selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Amin. Iya, Bu. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang mau mimpin doa? Mbak Linda, Mbak Arjel nggak mau mimpin doa? Saya aja, Bu. Iya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Arjel sudah berani memimpin doa. Nah, Ya, Bu, sama-sama. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ibu absen dulu ya. Arjelita, hadir. Hadir, Bu. Hadir. Linda Wulandari, hadir. Hadir, Bu. Ika Sari, hadir. Oh, hadir. Mungkin kendala sinyal ya, Mbak Ika. Ya. Nah, walaupun kita sedang dalam masa pandemi ini, tetapi kita harus tetap belajar. Dan jangan lupa terus belajar dan jangan malas-malasan untuk belajar. Siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Nah, apakah kalian pernah mengalihkan sesuatu baik itu benda maupun makanan? Ayo, udah pernah belum? Belum, Bu. Nah, Belum. oh belum. Apakah itu merupakan operasi hitung dengan menjumlahkan bilangan secara berulang? Dan apakah kalian pernah mengalihkan bilangan pecahan? Pasti sudah ya. Nah, apakah hal tersebut penting untuk kehidupan sehari-hari? Nah, Ibu kasih kesalahan ya ini. Apabila ada sebuah resep untuk kue pisang 3/4 gelas tepung, lalu kalian berencana untuk membuatnya setengah dari resep tersebut, maka berapa banyak tepung yang kalian gunakan? Ada yang tahu nggak ini caranya gimana? Ada yang tahu? Apakah ditambah, dikali, atau dibagi? Dikali, Bu. Ya, benar. Tanpa kalian sadari, hal yang kalian lakukan itu merupakan operasi hitung perkalian bilangan pecahan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang KD 3.2, menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Untuk tujuannya, siswa mampu memahami perkalian pecahan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian pecahan. Tujuan ketiga, setelah berdiskusi,
siswa dapat menyelesaikan masalah perkalian pecahan dengan menggunakan media mika bening. Yang terakhir, setelah diskusi, siswa dapat menemukan konsep perkalian pecahan dengan diagram lingkaran. Nah, apakah kalian tahu konsep perkalian pada pecahan? Ada yang tahu gak? Belum, Bu. Oh, belum. Coba onin kameranya. Masa ibu sendirian? Ada yang tahu nggak konsep perkalian pecahan? Itu apa? Coba sebisanya. Jadi nggak tahu ya? Nah, ibu kasih tahu. Belum, Bu. Konsep perkalian pada pecahan secara umum itu suatu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Dan untuk mendapatkan hasil yang sederhana, kita harus menyederhanakan sesederhana mungkin. Misalnya, 2/3 dikali 8/2, hasilnya berapa? Ada yang tahu? Gimana, Bu? Bisa diulang, Bu? 2/3 dikali 8/2, ya berapa? 2/3 dikali 8/2. Ah, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 16/6 ya, Bu? Ya, tapi itu belum sederhana, maka disederhanain dulu. Jadinya berapa kalau disederhanain? Ada yang bisa? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum nemunya. 2/3 dikali 8/2 itu hasilnya 16/6. Nah, disederhanain menjadi 24/6. Bisa disederhanain lagi menjadi 2/3. Kenapa begitu? Karena 4/6 masih bisa dibagi 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Begitu ya, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, di sini ada kegiatan penemuan konsep perkalian pecahan. Ini kalian menyiapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu, yaitu 2 kertas mika bening, gunting, penggaris, spidol, atau bolpen warna hitam. Siapin ya. Nah, Ya, Bu. Udah disiapin. petunjuknya, diskusikanlah dengan teman sekelompok kalian. Siapkan alat dan bahan. Gunting 2 kertas mika bening dengan ukuran yang sama. Jika sudah, buatlah garis dengan penggaris dan spidol warna hitam sesuai perintah soal nanti. Misalnya 1/4, maka kertas mika dibagi menjadi 4 bagian. Yang satu itu nanti diarsir karena itu adalah pembilang, dan lainnya tidak karena merupakan penyebut. Lalu buktikanlah dan diikutsertakan foto langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan perkalian pecahan menggunakan media kertas mika tersebut. Yang terakhir nanti buat kesimpulan ya. Nah, anak-anak, sekarang kita menyimak video terkait media pembelajaran perkalian pecahan menggunakan kertas mika bening. Baik teman-teman, di sini kita akan mencoba perkalian pecahan dengan menggunakan media kertas bening mika.
dengan contoh soal 1/2 dikali 2/5. Nah, dengan cara pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Hasilnya 2/10. Nah, sekarang kita menggunakan media kertas mika bening. Yang diarsir merupakan pembilang dan sisanya adalah penyebut. Jadi salah satunya kita putar 90 derajat dan ditimpakan ke 1/2-nya karena 2/5 tadi kita sudah putar 90 derajat. Dan sekarang kita bisa menghitung hasilnya. Yang 2 itu merupakan pembilang dan penyebutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu penyebutnya. Nah, sudah paham teman-temanku? Nah, kegiatan Sudah, Bu. Kalau sudah paham, Ibu kasih pertanyaan nih buat kalian. Kalian kelihatan nggak? Ini pecahan Apa itu, Bu? berapa? Ini pecahan berapa per berapa? Nggak Nih. Nih. Yang diarsir 1/2. 1/2. 1/2, Bu. ya benar. Kalau yang ini yang diarsir Itu agak cahaya, nggak kelihatan. ini nih. Yang diarsir 2/5. 2/5. 2/5. 5 kayaknya. 2/5, Bu. 2/5, Bu. Ya, jadi itu kan 2/5 sama 1/2. Kelihatan kan? Nah, terus Kelihatan. Iya, Bu. 1/2 dikali 2/5. Ini kenapa harus diputar 90 derajat? Nggak boleh lebih dari itu, kenapa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Karena nanti kalau lebih dari itu akan kembali ke tempat semula lagi. Itu. Kita lanjut. Kegiatan yang kedua dengan menggunakan buku, spidol, penggaris. Petunjuknya, diskusikanlah dengan teman sekelompok kalian, siapkan alat dan bahan, buatlah lingkaran sesuai soal. Maksudnya diagram lingkaran ya. Sesuai contoh, yakni 2 dikali 2/4, yaitu dalam menggambar 2 lingkaran. Lingkaran dibagi menjadi 4. Kenapa dibagi menjadi 4? Ada yang tahu? Karena penyebutnya 4, Bu. Karena 4 itu penyebutnya, Bu. Ya, benar. Lalu 2 itu diarsir karena itu pembilang. Lingkaran 1 karena masih ada yang kosong, maka 2 yang diarsir tadi dipindahkan ke lingkaran yang kedua, sehingga lingkaran 1 penuh dengan arsiran. Jika hasil masih bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah. Yang terakhir, buatlah kesimpulan. Ini ada contoh cuplikan videonya. Disimak ya. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan diagram lingkaran. Jadi di sini ada 2 dikali 2/4, hasilnya 4/4, dan disederhanakan menjadi 1 karena 4 dibagi 4 itu 1. Nah, sekarang kita buktikan pada diagram lingkaran. Yang sebelah ini 2/4. 2 itu pembilang yang diarsir, 4 itu penyebutnya. Dan sama.
hasilnya itu 4/4. Bisa juga disederhanakan menjadi 1. Kenapa bisa 1? Karena dalam lingkaran pertama itu ada 2 yang kosong. Jadi yang diarsir itu dipindah ke lingkaran pertama dan hasilnya menjadi 1. Udah paham semuanya terkait video tadi? Coba ibu bagi kelompok ya. Karena siswanya ganjil, maka nanti yang satu sendiri tidak apa-apa kan? Nah, kelompoknya Arjel nanti sama Ika. Linda sendiri tidak apa-apa ya, nanti dibantu oleh ibu. Iya Bu, tidak apa-apa. Iya, Bu. Nah, untuk Linda nanti mengerjakan kegiatan 1 ya. Ini kegiatan 1 dikerjakan menggunakan kertas mika tadi. Kertas mika. Lalu kegiatan 2 dikerjakan oleh Arjel dan Ika menggunakan diagram lingkaran tadi. Nanti setelah dikerjakan dan setelah diskusi, coba dipresentasiin ke ibu ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Ini yang tugasnya Linda, nanti ibu bantu kalau kesusahan. Ibu kalau nggak bisa bertanya nggak apa-apa ya. Apa? Maksudnya bertanya sama ibunya tentang Iya, soal yang ibu beri tadi. iya nak. Tidak apa-apa, tanya aja. Ya, Bu. Ibu soal yang nomor 2 tadi. Nah, itu kan ada soalnya ibu mempunyai 2 karung apel. Lalu setiap karung beratnya 2/3 kilogram. Nah, berarti yang ditanya itu berapakah berat apel ibu seluruhnya? Ya, Nah, itu menggunakan operasi hitung apa? jadi perkalian, Bu. Ya, jadinya? Ya enggak? Ya, benar. Jadinya setiap karung itu ada 2/3 dikali 2. 2/3. Enggak, jadinya 2 dikali 2/3. Iya. Iya. Nah, terus nanti kamu gambar aja. Nanti gambar lingkaran, 2-nya diarsir. Lingkarnya sama, yang 2 diarsir. Seluruhnya nanti 3. Iya, Bu. Ayo, siapa yang sudah? Mbak Arjel sudah? Belum, Bu. Lagi menghitungnya. Ya.
Mbak Linda sudah? Apabila tidak ada kertas mika, digambar Belum di Bu, kertas. ini baru membuat pecahnya kan tadi diarsir-arsir gini nggih Bu. Ya, Sebentar ya Bu. Ibu boleh lihat soal yang nomor 2 tadi, Bu. ini baik anak-anak, apakah sudah selesai? Yang kegiatan 1 Mbak Linda sudah Sudah Bu, coba? sudah. Saya bacakan perintahnya dulu ya Bu. Di Ya, kamar Ani terdapat foto dengan ukuran panjang 3/4 meter dan lebar 1/2 meter. Luas kertas yang diperlukan untuk mencetak foto tersebut adalah berapa meter persegi? Jadi toh Bu, saya kan tidak punya mika, jadi saya mengerjakannya di kertas Bu. Terus kan Ya. saya kan menuliskan lambang bilangan 3/4 dulu. Jadi saya membuat kotak dengan dibagi dengan 4 ya Bu, 4 bagian. 3/4. Terus saya arsir 3 melambangkan 3/4. Kemudian setengahnya juga Bu, saya buat kotak lalu saya bagi menjadi 2, satu bagian saya arsir. Kemudian bagian yang setengahnya ini saya putar menjadi 90 derajat. ya, Di begini toh Bu. Terus dua pecahan ini saya gabung menjadi 1 Bu. Jadi begini. Ya. Terus hasilnya itu yang diarsir double ini merupakan ya. yang di atas itu apa Bu? Penyebut ya Bu. Penyebutnya pembilang. dan pembilangnya, dan yang di kotak ini jumlah kotak ini adalah penyebut Bu. Jadi Penyebutnya. hasilnya itu 1 2 3 3 per 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Bu. Jadi luas kertasnya itu 3/8 meter kubik meter persegi Bu. Ya, benar. Tepuk tangan buat Mbak Lina. Untuk kegiatan kedua, ada yang mau presentasi? Saya Bu. Ya, Bu. Ika. Nah, tadi kan soalnya Ibu mempunyai 2 karung apel. Setiap apel beratnya 2/3 kilogram. Berapa berat apel Ibu seluruhnya? Nah, itu kan berarti 2/3 2 ya Bu, kayak gini toh Bu. Ya, 2/3. Jadi yang diarsir ada 1 2 satu lingkarnya ada 2, jadi ada 4, kemudian dijadikan 1, jadi seperti ini. Terus? Terus ketemunya jadi 4/3 Ya, karena yang arsir 4, terus dibagi penyebutnya 3, terus kemudian disederhanakan jadi 1/3. ya betul. Itu Bu.
Benar, tepuk tangan untuk Ika. Nah, apakah kalian sudah paham tentang Yeay. perkalian pecahan? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Udah, Bu. Nah, ini nanti Bu beri soal, nanti dikumpulkan ke WA grup ya. Ini dicatat Ya, ya, Bu. paling lambat besok pagi. Oke? Jangan lupa diberi langkah-langkah pengerjaannya. Nah, Bu. Ibu ingin bertanya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Hari ini Hari kita ini kita sudah belajar tentang perkalian pada pecahan, Bu. Ya, benar. Lalu, kesimpulannya ada yang bisa memberikan? saya, Bu. Ah, Jadi, untuk menyelesaikan operasi perkalian pada pecahan itu tinggal dikalikan saja, Bu. Pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut, Bu. ya, benar. Terima kasih Mbak Linda sudah memberikan kesimpulan. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin bertanya lagi nih, pembelajaran hari ini apakah menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan, Bu. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Nah, sebelum Ibu tutup, coba Mbak Linda memimpin doa. Baik, Ibu. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Cukup. Amin. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga kita tetap sehat selalu dan jangan lupa menerapkan 3M. Tahu 3M? Memakai masker, menjaga jarak, dan apa yo? Ya benar. Cuci tangan. Ya, sampai jumpa lain hari ya. Ibu tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.